Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Amalia dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalis. Penelitian yang dilakukan pada populasi atau tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Yang termasuk ke dalam statistik deskriptif antara lain, yang pertama ada penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, kemudian ada perhitungan modus, median, mean atau pengukuran tendensi sentral, selanjutnya ada perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, dan yang terakhir ada perhitungan prosentase. Yang selanjutnya ada statistik inferensial yang biasa disebut dengan statistik induktif atau statistik probabilitas, adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu diberlakukan secara random. Statistik ini disebut dengan statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi itu berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi mempunyai peluang kesalahan dan juga kebenaran atau kepercayaan yang biasanya dinyatakan dalam bentuk prosentase. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Adolfo Sanjaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil materi saya, yaitu tentang statistik parametris dan non-parametris. Penggunaan statistik parametris. Statistik parametris memerlukan terpenuhi banyaknya asumsi. Asumsi yang utama adalah data yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Dan dalam penggunaan salah satu tes mengharuskan data dua kelompok atau lebih yang diuji harus homogen. Dalam regresi harus terpenuhi asumsi linearitas. Penggunaan statistik non-parametris. Statistik non-parametris tidak menuntut terpenuhi banyaknya asumsi. Misalnya data yang akan dianalisis tidak harus berdistribusi normal. Oleh karena itu, statistik non-parametris sering disebut distribution free atau bebas distribusi. Yaitu selanjutnya ada macam-macam data. Yang pertama itu ada data nominal. Data nominal adalah data yang dikategorikan berdasarkan nama atau label tanpa urutan atau peringkat. Yang kedua ada data ordinal. Data ordinal adalah data yang dapat dikategorikan dan memiliki urutan atau peringkat. Yang ketiga ada data interval. Data interval adalah data yang memiliki urutan dan jarak yang dapat diukur oleh nilai-nilainya. Yang keempat itu ada data rasio. Rasio adalah data yang memiliki urutan, jarak terukur, dan juga memiliki titik nol mutlak. Selanjutnya ada bentuk-bentuk hipotesis. Hipotesis yang pertama ada hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif yang akan diuji dengan statistik parametris merupakan dugaan terhadap nilai dalam satu sampel dibandingkan dengan standar. Sedangkan hipotesis deskriptif yang akan diuji dengan statistik non parametris merupakan dugaan ada tidaknya perbedaan secara signifikan nilai antar kelompok dalam satu sampel. Yang kedua ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif merupakan dugaan ada tidaknya perbedaan secara signifikan nilai-nilai dua kelompok atau lebih. Yang ketiga, ada hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah dugaan terhadap ada tidaknya hubungan secara signifikan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya, penggunaan statistik parametris dan non-parametris untuk menguji hipotesis. Yang pertama adalah untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel, bila datanya yang berbentuk nominal, maka digunakan teknik statistik binomial dan C kuadrat satu sampel. Yang kedua, untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel, bila datanya berbentuk ordinal, maka digunakan dengan teknik statistik Runge test.
Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan judul penelitian dan statistik yang digunakan untuk analisis. Bagian ini menjelaskan keterkaitan antara judul penelitian, paradigma atau hubungan variabel, rumusan masalah, hipotesis, dan teknik statistik yang digunakan dalam pengujian hipotesis. Contoh yang pertama ada judul pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi kerja pegawai di pemerintah Provinsi Madukara. Variabel X sama dengan kecerdasan, kemudian ada emosional, variabel Y sama dengan prestasi kerja. Paradigma satu variabel independen dan satu variabel dependen. Rumusan masalah ada deskriptif, misalnya gambaran prestasi kerja. Kemudian ada asosiatif, hubungan antara X dan Y. Kemudian ada hipotesis, 2 deskriptif plus 1 asosiatif. Statistik, uji T, korelasi produk, momen, dan regresi sederhana. Baik, makasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke kawan saya. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan yang tadi. Selanjutnya kita akan bahas tentang salah satu fondasi utama dalam penelitian dan statistik, yaitu pengujian hipotesis. Disclaimer dulu teman-teman, memahami konsep ini itu sangat krusial karena ini adalah proses formal untuk memutuskan apakah hasil yang kita peroleh dari data sampel itu cukup kuat untuk diterapkan pada populasi yang lebih besar atau tidak. Mungkin langsung saja teman-teman masuk ke pembahasan. Yang pertama tentang konsep dasar pengujian hipotesis. Mungkin kita akan mulai dengan definisi hipotesis. Secara sederhana, hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan cerdas terhadap masalah penelitian. Hipotesis ini bukanlah fakta, melainkan sebuah pernyataan yang kebenarannya itu harus dibuktikan melalui pengumpulan dan analisis data yang sistematis. Hipotesis dibagi menjadi dua teman-teman. Ada hipotesis 0 yang dianotasikan yaitu H0 dan hipotesis alternatif yang dianotasikan HA. Dalam pengujian hipotesis, kita akan selalu berhadapan dengan sepasang pernyataan yang saling bertentangan. Masuk ke hipotesis 0, H0 ini adalah pernyataan standar yang selalu menyatakan tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, ataupun tidak ada efek. Hipotesis ini adalah hipotesis yang kita uji, yang pada dasarnya kita berharap untuk menolaknya, karena untuk membuktikan teori kita. Lalu selanjutnya ada hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif atau HA ini adalah pernyataan yang ingin kita buktikan atau dugaan penelitian atau dugaan peneliti. HA ini menyatakan ada perbedaan, ada hubungan, atau ada efek. Kita akan menerima hipotesis alternatif hanya jika kita berhasil menolak hipotesis 0. Yang kedua itu ada resiko dalam pengambilan keputusan atau konsep kesalahan. Dalam statistik, keputusan yang kita ambil tidak pernah akan 100% benar karena kita bekerja dengan sampel, bukan seluruh populasi. Ada risiko yang melekat yang kerap kita sebut sebagai tipe kesalahan. Tipe kesalahan itu ada dua teman-teman. Kesalahan tipe 1 yaitu alfa dan tipe 2 yaitu beta. Kesalahan tipe 1, alfa atau false positif. Yang kesalahan ini terjadi ketika kita menolak hipotesis 0 yang padahal seharusnya hipotesis 0 itu benar. Dalam konteks hukum, kita itu seperti menghukum orang yang tidak bersalah. Nah, lalu ada kesalahan tipe 2 yaitu beta atau false negatif. Yang kesalahan ini terjadi ketika kita menerima hipotesis 0 yang padahal seharusnya hipotesis 0 itu salah. Dalam kita analogikan dalam konteks hukum, itu seperti kita itu membebaskan orang yang tidak bersalah. Nah, selanjutnya tingkat signifikansi alfa. Nah, itu untuk mengendalikan risiko kesalahan tipe 1. Kita itu menetapkan tingkat signifikansi alfa ini adalah batas maksimum kesalahan tipe 1 yang masih bisa ditoleransi. Yang dalam penelitian, nilai yang paling umum digunakan itu adalah 5%. Atau yang lebih ketatnya itu bisa sampai 1%. Jika hasil hitungan kita memiliki peluang terjadi kurang dari alfa,
maka kita berani menolak hipotesis nol. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis-jenis pengujian hipotesis. Berdasarkan arah-arah atau bentuk kalimat hipotesis alternatif, menentukan jenis pengujian yang kita gunakan. Ada 3 jenis pengujian, teman-teman. 3 jenis pengujian ini membagi area penolakan hipotesis nol yang secara berbeda pada kurva distribusi normal. Yang pertama itu ada uji dua pihak atau two-tailed test. Kapan digunakan two-tailed test ini? Yaitu ketika hipotesis alternatif hanya menyatakan tidak sama dengan. Kita tidak peduli apakah nilainya itu lebih besar atau lebih kecil, yang penting ada perbedaan pada itu. Daerah penolakannya itu alfa dibagi 2 yang diletakkan di kedua ujung kurva, di kiri dan di kanan. Kita menolak hipotesis nol jika nilai uji jatuh di salah satu daerah ekor tersebut. Lalu yang kedua itu ada uji pihak kiri atau left tail test yang digunakan ketika hipotesis alternatif memiliki dugaan arah lebih kecil dari. Daerah penolakannya itu seluruh alfa diletakkan di ujung kiri kurva. Kita menolak hipotesis nol hanya jika nilai uji sangat rendah. Yang ketiga, uji pihak kanan atau right tail test. Kapan digunakan right tail test itu ketika hipotesis alternatif memiliki dugaan arah lebih besar dari. Yang daerah penolakannya itu seluruh alfa hanya diletakkan di ujung kanan kurva. Kita menolak hipotesis nol hanya jika nilai uji yang sangat tinggi. Yang keempat atau yang terakhir, contoh penerapan berdasarkan jenis hipotesis. Konsep pengujian hipotesis diterapkan pada berbagai jenis masalah penelitian. Yang pertama itu ada hipotesis deskriptif atau satu sampel. Kita menguji apakah rata-rata suatu populasi sama dengan nilai tertentu. Contohnya itu kita menguji daya tahan rata-rata lampu merek X adalah 500 jam. Lalu ada hipotesis komparatif atau 2 sampel. Membandingkan 2 atau lebih populasi. Contohnya kita membandingkan apakah ada perbedaan daya tahan rata-rata antara lampu merek A dan merek B. Lalu yang ketiga ada hipotesis asosiatif atau hubungan. Menguji apakah ada hubungan atau korelasi antara 2 variabel. Contohnya kita menguji apakah ada hubungan antara jam belajar di variabel X dengan nilai ujian di variabel Y. Nah, dengan memahami kerangka kerja ini, mulai dari tadi kita memformulasikan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, mengontrol risiko kesalahan atau alfa, hingga kita memilih jenis uji yang tepat, kita dapat membuat kesimpulan statistik yang valid dan dapat diandalkan dari data penelitian kita. Mungkin sekian teman-teman yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya mungkin kita akan diskusi dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.